Balik lagi di The United Wave Podcast. Kali ini tidak tanpa Koko, tidak tanpa Bang Dita, tapi dengan Wave Angels ya. Ada siapa di sebelah kanan? Kaylee. Yes, dan di sebelah kiri? ZZ Ziva Zia. Dan saya Makario Samuel ya. Kali ini kita mau bahas apa teman-teman semua? Yang artis Here We Go. Nah, Yang ditunggu-tunggu. siapa tuh? Yang dicinta-cintai. Siapa? Sampai akhirnya deal 71 juta pound sterling. Yes. Cluenya berinisial BM. Banyak mau. Enggak ya. Brian Bumo. Ntar kalau saya ngelucu dibilang garing lu Yos, digituin. Ya, parah. Ya, oke, ada Brian Bumo yang akhirnya sudah Here We Go ya. Akhirnya saga transfer ini dari bulan lalu ya berarti ya hitungannya. Bener nggak? Udah lebih dong. Udah lebih Soalnya ya? udah 40 berapa hari? Ya hampir 2 bulan lah. 50-an, hampir 50 hari kita menunggu-nunggu kabar Brian Bumo dan akhirnya malam ini, hari ini, tepatnya di hari apa ini? Hari Kamis. Jumat. Hari Jumat tanggal 19, pas banget timnas U23 main. Yes. Ya. Sebutlah ini Jumat berkah. Iya 18. 18. Iya. Mas, Gue 19 tadi ngomongnya. Nambah-nambahin nih masnya. Oke. Ya, jadi sudah Here We Go Brian Bumo di harga 71 juta pounds. Wow. Ini mahal banget gak sih? Nggak sih, Worth it menurut gak gue. sih sebenarnya? Kan itu pertanyaannya. Nah, itu. Coba kalau pandangan kalian berdua gimana? Coba gimana Mbak Ziva? Enggak maksudnya menurut gue worth it. Oke, karena Yang pertama kalau kita lihat dari musim kemarin menurut gue Bumo itu bagus guys. Dengan total 20 gol dan 9 assist ya Yeah. di semua kompetisi. musim lalu ya. Iya, betul. Dan juga Bumo ini termasuk orang yang penting di Brentford. Karena dari sebelum dia akhirnya Brentford ini sebelum naik ke Premier League, Oke. itu Bumo tuh udah ada. Jadi termasuk orang yang berkontribusi di Brentford. Oh. Jadi kayak Brentford juga pasti agak-agak takut untuk melepaskan andalannya. Oke. Kalau Kelly, Tapi kan balik lagi Ziva. apa tuh? Dari pemain yang udah-udah ya, Iya. dibeli MU. Ujungnya flop gitu. Iya gitu kan. Kan itu selalu isunya tuh selalu di situ gitu loh. Setiap kita beli pemain, pemain-pemain yang di atas ya 40-50 lah, 40-50 juta itu tuh selalu kayak Mason Mount contohnya. Oh, itu kesayangan Anda sendiri ya. Scam itu benar-benar investasi bodong itu. Maksudnya kan kayak gak ada yang bisa ngejamin gitu loh. Walaupun secara statistik atau secara historis Wish. pemainnya bagus di klub-klub Iya. sebelumnya, cuman gak ada yang bisa jamin juga kan dia di MU. Tapi tetap aja namanya orang berbisnis, mau Iya, kita iya, bilang iya. ujung-ujungnya ke MU entah itu jelek atau enggak, pasti dia mikirin gitu loh. Ini punya gue nih, andalan gue nih terus tiba-tiba dilepas. Iya, Cuman iya. gue sebagai fans MU yang pede-pede aja, kayaknya adanya Bumo dan Kunya ini kita bakal ready tsunami trofi domestik. Wow. Setidaknya lini depan lebih nusuk. Iya, lah lebih ya. nusuk. Tidak seperti yang Musim udah-udah. lalu ya kan Kayak karena tepuk dijadiin seblak. karena musim lalu kan bisa dibilang MU itu adalah tim paling banyak buang-buang peluang Betul. di Premier League ya. Paling banyak, makanya sekarang concernnya adalah ke lini depan yang artinya butuh penyerang-penyerang baru untuk mengkonversikan peluang menjadi gol, ya kan? betul. Dan ya dengan datangnya Brian Bumo ini dan Matheus Cunha yang sudah latihan juga, ini bisa menjadi apa ya? Semoga jadi perubahan. Jadi lah. perubahan yang ya buat di depan ya khususnya ya. Jadi kayak modelan Garnacho tuh. Jadi ya maaf kata ya maksudnya ya udahlah gitu. Nggak Kalau bisa mau diharapin kalau kalau dia mau tersebar. go ya go saja gitu ya kan. Bukannya berarti kita nggak ini, cuma kan kita lebih ke orang yang pemain yang punya hati untuk bermain untuk Manchester United Realistis gitu. aja. Realistis aja gitu. Tapi kalau misalnya baik lagi soal si tadi kan sempat bilang katanya worth it nih harganya. Ya kan dengan harga 71 juta pounds ini. Kalau menurut gue setuju. Sama yang lu bilang tadi Ziv. Karena memang secara si Bumo ini kan udah pemain lama nih di Brentford. Kalau nggak salah dari 2019. Ya, bisa dibilang legend juga lah. Iya, jadi Bumo ini tuh 2019 berarti Brentford tuh belum, iya masih di Liga Inggris ini apa kasta kedua lah, Championship, masih di Championship. Terus akhirnya sampai sekarang dia bisa membawa si Brentford promosi main di Liga Inggris dan secara statistik musim lalu juga oke, dan ini jadi peluang
buat si Brentford buat nyari uang. Betul. Itu wajar, namanya orang berdagang ya kan. Ada barang bagus lagi dicari-cari nih. Terus dia ya udah dia mainin aja harganya. Makanya kalian lihat deh, waktu pertama kali MU nawar, si Brentfordnya kan minta kan, ya kita minta seharga Kunya, ngomongnya kayak begitu. Kunya Itu 62 kan? 62,5 juta pounds. Dan itu tuh Brentford tuh pinter, dia nggak nyebutin angka pastinya. Iya, betul. Sampai akhirnya tawaran ketiga berarti sekarang, dia baru nyebutin angka pastinya. Gue mau 70 juta. Emang kan Kunya kan nggak 70 juta, bener gak? Itu pinter tuh, dia mainin harganya tuh pinter, Brentfordnya itu ya. Tapi kan dari sisi MU-nya ya karena butuh juga, mau nggak mau ya harus dibeli. Walaupun memang pembayarannya dicicil 4 kali gitu ya, kayak pakai pay letter gitu 4 kali. Tapi lunas kok pasti. Iya, Lunas. jangan meremehkan King MU, teman-teman. Jangan meremehkan Iya. King MU. Jadi ya dari 71 juta pounds itu bisa dibayar 4 kali nih buat ke Brentford buat transfernya Bryan Mbeumo. Jadi begitu. Nah, udah terakhir deh. Harapan kalian nih buat Bryan Mbeumo ya gimana? Ya tadi sih balik lagi semoga dia Oke. bisa ngebantu lini depan bareng Kunya juga nantinya biar supaya pemborosan kata supaya bisa lebih nusuk lagi tuh. Oke. Tapi kalau strikernya tetap Siapa? Sebut dong. Sebut. Hoylund kan? Itu maksudnya Hoylund. ya karena kan Hoylund ini kan tipe striker yang harus dikasih umpan kan. Kalau kanan kirinya udah ngasih umpan bagus tiba-tiba dianya ini kan. Nggak sih, kalau gue percaya Hoylund kalau diasah sedikit kayaknya bisa deh. Kayaknya ya. Oke. Jadi kalau ini kan siapa? Si Mbeumo udah here we go nih. Kira-kira bakal ada pemain lain nggak yang datang lagi? Coba. Lini depan atau apa? Bebas. Entah kiper, back, tengah. Kiper sih Kiper harus. Kiper sih kayaknya sih ya. Tapi kan Kiper emang harus. pernah ada nggak tahu ya beritanya itu valid apa enggak ya, kalau si Martinez. Amorim tuh emang nyari gitu, nyari kiper gitu. Dan Oke. ini kan yang lagi digadang-gadang katanya Martinez kan. Iya. Oke. Tapi itu nggak tahu sih kalau itu. Sedikit info, Fabrizio tuh di YouTube-nya bilang, MU memang cari kiper, tapi untuk Emi nggak ada obrolan Iya. sama Aston Villa. Iya. Jadi jangan berharap Emi datang. Kita nggak tahu nih, Iya, benar. apakah akan ada kiper baru sebelum musim dimulai atau tidak, ya. Jadi kalau memang pun nanti ada kiper baru, siapa kira-kira? Kalau memang Emi enggak, kayaknya kalau menurut gue ya, kiper murah sih. Iya. Serius? Iya. Kiper murah. Karena pemain belum ada yang kejual. Betul, Iya. betul. Iya kan? Ya sebenarnya pembelian MU juga tergantung ini player-player yang mau dijual nih. Ya kan katanya Sancho udah mau ke Juventus nih. Sama Si Garnacho katanya udah mulai, Aston Villa katanya udah mulai Villa apa nego Chelsea? soal antara dua itu kalau nggak salah. Setahu gue sih pokoknya Aston Villa. Garnacho tuh Kayaknya Aston stay Villa di sih dia. Premier League ya. Iya, yang penting yang pasti si Garnacho stay di Premier League. Dan yang Rashford Barca. Rashford Barca. Ya ini masih banyak. Ya nggak tahu lah siapa yang keluar duluan lah. Tapi kalau feeling gue kayaknya Sancho duluan sih. Cabut Rashford duluan. Karena dia yang pengen juga kan? Iya. Dia yang pengen juga. Jadi kurang lebih seperti itu informasi yang bisa kita sampaikan mengenai Mbeumo. Sekali lagi selamat datang Bryan Mbeumo, semoga bisa membantu menaikkan derajat basket. Manchester United. Semoga bukan scam. Dan semakin bersinar. Iya betul, karena kan memang kan secara dia juga yang udah ngebut pengen ke MU kan. Jadi Jadi udah kayak interest banget. bener, jadi ya semoga yang terbaik buat Bryan Mbeumo. Sekali lagi welcome to Manchester United Bryan Mbeumo. Kuat-kuat ya. Yes. MU ya. Nanti pas di MU begaulnya sama yang good influence ya. Siapa? Emang yang bad influence siapa? Ya emang siapa sih yang bad influence kalau boleh tahu? Siapa? Emang menurut Kelly siapa yang bad Siapa influence? sih bad influence emang? Ya yang males-malesan training. Siapa? Siapa coba? Siapa? Tahu siapa sih bad influence? Kalau mau good influence mainnya sama Bruno. Lo yang ditanya bad influence. Siapa? Siapa? Saya nggak mau sebut. Soalnya menurut kita mah nggak ada ya, bagus-bagus Iya. aja lah. Oh, ya siapa sih bad influence-nya nih? Udah kalau begitu ya Kelly karena nggak mau jawab siapa yang bad influence di Carrington, jadi kita pamit. Gue Yos, Gue Siva. Kaylee. pamit. Thank you guys.